Mulai malam ini, kau harus menikahi putriku. Saya hanya seorang satpam, Tuan. Maafkan aku. Pelanya, kau dipilih karena kau tidak punya siapa-siapa. Pernikahan ini untuk Menutup aib keluarga kami. Jika- Jika itu bisa menyelamatkan kehormatan Nona, saya bersedia, Tuan. Terima kasih. Meski aku tahu ini tidak adil bagimu. Mengapa ayahmu memilih saya? Karena ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Bayangkan seorang satpam miskin berlutut dengan wajah penuh ketakutan di hadapan majikannya yang kaya raya. Tanpa belas kasihan, ia dipaksa menikahi putri sang majikan yang sedang hamil demi menutup aib keluarga. Pernikahan yang terjadi tanpa cinta itu membuat hidupnya berubah drastis. Namun saat malam pertama tiba, sebuah rahasia besar mulai terungkap dan mengubah segalanya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit pagi di kota itu masih diselimuti kabut tipis ketika Raka berdiri tegak di depan gerbang rumah megah milik keluarga Prasetyo. Seragam satpam berwarna krem yang dikenakannya tampak rapi meski sudah mulai pudar dimakan usia. Sepatu hitamnya telah beberapa kali dijahit ulang, namun tetap ia poles setiap hari agar terlihat layak. Raka menarik napas panjang sebelum membuka gerbang bagi mobil mewah yang satu persatu keluar dari halaman rumah. Wajahnya selalu dihiasi senyum sopan, meskipun seringkali balasannya hanyalah tatapan dingin atau bahkan cibiran. "Satpam, cepat buka gerbangnya, jangan melamun," bentak seorang tamu dengan nada merendahkan. Raka segera tersadar dan menunduk hormat. "Baik, Pak," jawabnya lembut tanpa sedikit pun nada tersinggung. Bagi Raka, perlakuan seperti itu bukanlah hal baru. Sejak kecil ia telah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Setelah kedua orang tuanya meninggal, ia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Pekerjaan sebagai satpam di rumah keluarga kaya raya itu menjadi satu-satunya harapan untuk menyambung hidup. Meskipun sering diremehkan, Raka dikenal sebagai sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya, bahkan ketika kesempatan itu terbuka lebar. Suatu hari, ia pernah menemukan dompet berisi uang puluhan juta rupiah di taman rumah majikannya. Tanpa ragu, ia menyerahkannya kepada pengelola rumah tanpa mengambil 1 rupiah pun. Namun, kebaikan itu tidak pernah mendapatkan pujian. Baginya, melakukan hal yang benar adalah kewajiban, bukan untuk mencari penghargaan. Di sisi lain, penghuni rumah megah itu menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Bima Prasetyo, sang pemilik rumah, adalah seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan berwibawa. Kehadirannya selalu menghadirkan suasana tegang bagi para pekerja, termasuk Raka. Setiap langkah dan perkataannya mencerminkan kekuasaan yang tidak terbantahkan. Suatu siang, ketika Raka sedang berjaga, ia melihat Alina, putri tunggal Bima Prasetyo, berjalan perlahan di taman. Wanita itu dikenal cantik dan elegan, namun hari itu wajahnya tampak pucat dan dipenuhi kesedihan. Tangannya sesekali memegang perutnya yang mulai membesar, seolah menyimpan beban yang tak terlihat. Raka hanya bisa menunduk hormat ketika Alina melewatinya. Namun, secara tidak sengaja, mata mereka sempat bertemu. Dalam tatapan singkat itu, Raka merasakan kesedihan yang begitu dalam, berbeda dari kesan anggun yang selama ini ia lihat. Alina segera mengalihkan pandangannya dan melangkah pergi tanpa sepatah kata. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Hingga suatu malam, suasana rumah megah itu terasa berbeda dari biasanya. Lampu-lampu di ruang utama menyala terang, dan beberapa anggota keluarga terlihat keluar masuk dengan wajah tegang. Raka yang sedang berjaga mulai merasakan firasat yang tidak menentu. Tak lama kemudian, seorang pelayan menghampirinya dengan tergesa-gesa. "Raka,
Tuan Bima memanggilmu ke ruang utama. Sekarang juga, katanya. Jantung Raka berdegup kencang. Ia mencoba mengingat apakah dirinya pernah melakukan kesalahan, namun tidak ada satupun yang terlintas di benaknya. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju ruang utama rumah tersebut. Pintu besar itu terbuka perlahan, memperlihatkan ruangan mewah dengan lampu kristal yang berkilauan. Di tengah ruangan, Bima Prasetyo berdiri dengan wajah serius. Di sampingnya, Alina tampak berdiri dengan kepala tertunduk, memeluk perutnya yang semakin jelas terlihat. "Raka, kemarilah." Suara Bima terdengar dalam dan penuh tekanan. Dengan perasaan campur aduk, Raka melangkah mendekat lalu menundukkan kepala dengan hormat. Ia belum mengetahui bahwa langkah kecilnya malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Tatapan tajam Bima tertuju padanya, seolah sedang menimbang sebuah keputusan besar. Suasana hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan, namun terasa begitu menekan. Di dalam hatinya, Raka merasakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang akan mengguncang seluruh kehidupannya. Dan malam itu menjadi awal dari takdir yang tidak pernah ia pilih. Suasana ruang utama rumah keluarga Prasetyo terasa begitu menekan. Cahaya lampu kristal yang menggantung di langit-langit memantulkan kilauan lembut, namun tidak mampu menghangatkan atmosfer dingin yang menyelimuti ruangan itu. Raka berdiri dengan kepala tertunduk, mencoba menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Di hadapannya, Bima Prasetyo menatap tajam tanpa sedikit pun senyum. Wajah pria berusia 60 tahun itu menunjukkan ketegasan yang sulit dibantah. Di sampingnya, Alina berdiri dengan tubuh sedikit gemetar, kedua tangannya memeluk perutnya yang semakin jelas terlihat. Wajahnya pucat, dan matanya tampak sembab seolah telah lama menahan tangis. "Raka," suara Bima akhirnya memecah keheningan. "Ya Tuan," jawab Raka dengan sopan, masih menundukkan kepala. Bima melangkah lebih dekat, membuat jarak di antara mereka terasa semakin sempit. Tatapannya seakan menembus pertahanan Raka, menimbulkan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. "Aku memanggilmu kesini karena ada hal penting yang harus kau lakukan," lanjutnya dengan nada tegas. Raka mengangguk pelan, meski dalam hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia mencoba mengingat apakah pernah melakukan kesalahan selama bekerja, namun tidak ada satupun yang terlintas. Selama ini, ia selalu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bima kemudian menghela napas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. "Kau sudah bekerja cukup lama di rumah ini. Aku mengenalmu sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab." Ucapan itu membuat Raka sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia mendengar pengakuan langsung dari sang majikan. Namun, sebelum ia sempat merasakan kelegaan, Bima kembali berbicara dengan nada yang jauh lebih serius. "Aku ingin kau menikahi putriku, malam ini juga." Seakan disambar petir di siang bolong, tubuh Raka membeku. Ia mengangkat kepalanya secara refleks, menatap wajah Bima dengan ekspresi tidak percaya. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya, sulit untuk dicerna oleh akal sehatnya. "Maaf Tuan, saya tidak mengerti," ucap Raka dengan suara bergetar. Bima tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. "Kau tidak perlu mengerti, yang perlu kau lakukan hanyalah menuruti perintahku." Raka kemudian menoleh ke arah Alina. Wanita itu tetap terdiam, air mata perlahan mengalir di pipinya. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan dalam pandangan itu Raka merasakan kesedihan yang begitu dalam, seolah Alina sedang memohon pengertian tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. "Tuan, saya hanyalah seorang satpam. Saya tidak pantas untuk Nona Alina," ujar Raka dengan rendah hati. Namun Bima segera memotong ucapannya. "Justru karena itu aku memilihmu. Pernikahan ini harus terjadi demi menjaga kehormatan keluarga kami." Ucapan tersebut membuat Raka mulai memahami situasi yang sebenarnya. Pandangannya kembali tertuju pada perut Alina yang membesar. Seketika,
ia menyadari bahwa dirinya dipilih untuk menutup aib keluarga tersebut. Perasaan terhina dan tidak berdaya bercampur menjadi satu, menghantam hatinya dengan keras. Beberapa anggota keluarga yang berada di ruangan itu mulai berbisik pelan. Tatapan sinis dan merendahkan tertuju kepada Raka, membuatnya semakin merasa kecil. Ia seolah menjadi objek yang dapat diperlakukan sesuka hati demi kepentingan mereka. Aku akan menjamin kehidupanmu. Kau tidak perlu lagi hidup dalam kesulitan, tambah Bima, seakan menawarkan imbalan atas keputusan besar yang dimintanya. Namun bagi Raka, ini bukanlah tentang materi. Harga diri dan masa depan yang tidak ia pilih sendiri menjadi pertaruhan yang sangat besar. Ia menunduk dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Di sisi lain, Alina akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara lirih dan penuh getaran, ia berkata, "Aku minta maaf, Raka. Aku tahu ini sangat berat bagimu." Permintaan maaf itu justru membuat hati Raka semakin terenyuh. Ia melihat bahwa Alina pun tidak menginginkan situasi ini. Mereka berdua sama-sama menjadi korban keadaan yang tidak adil. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Raka menutup matanya sejenak, mengingat perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Ia menyadari bahwa keputusan yang diambil malam itu akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Dengan napas panjang, Raka akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Jika ini adalah satu-satunya cara untuk membantu Nona Alina dan keluarga Tuan, saya bersedia." Keputusan itu membuat suasana ruangan berubah. Beberapa orang tampak lega, sementara yang lain masih memandang rendah dirinya. Bima mengangguk puas, seolah semua telah berjalan sesuai rencananya. Pernikahan akan dilaksanakan malam ini juga. Semua persiapan akan segera dilakukan, ujar Bima dengan nada final. Raka hanya bisa mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Pernikahan yang seharusnya menjadi momen sakral kini berubah menjadi sebuah kewajiban yang penuh tekanan. Saat ia meninggalkan ruangan untuk mempersiapkan diri, langkah kakinya terasa berat. Namun di balik semua keterpaksaan itu, terselip sebuah tekad dalam dirinya untuk menjalani takdir ini dengan penuh tanggung jawab. Malam itu menjadi titik awal dari perjalanan hidup yang penuh ujian, rahasia, dan kejutan yang tak terduga. Malam itu, rumah megah keluarga Prasetyo berubah menjadi saksi sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun, terutama oleh Raka. Langit di luar tampak gelap tanpa bintang, seolah mencerminkan kegundahan yang memenuhi hati kedua insan yang akan dipersatukan dalam ikatan suci tanpa cinta. Sejak menerima keputusan yang mengubah hidupnya, Raka dibawa oleh beberapa pelayan menuju sebuah kamar tamu untuk mempersiapkan diri. Di dalam ruangan itu telah tersedia setelan jas sederhana berwarna gelap yang terasa asing baginya. Selama hidupnya, ia lebih sering mengenakan seragam satpam daripada pakaian formal seperti itu. Raka menatap pantulan dirinya di cermin dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Wajah tampannya terlihat tegang, sementara matanya menyimpan kegelisahan yang dalam. Ia mengusap wajahnya perlahan, mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi bukanlah mimpi buruk. Dalam keheningan ruangan, ingatannya melayang pada masa lalu. Ia teringat kedua orang tuanya yang telah lama meninggal dunia. Ayahnya selalu mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan dan tanggung jawab, sementara ibunya menanamkan nilai kesabaran dalam setiap langkah kehidupan. Malam itu, Raka merasa seolah kedua sosok tersebut hadir, menguatkan hatinya untuk menerima takdir yang telah digariskan oleh Allah. Sementara itu, di sisi lain rumah megah tersebut, Alina tengah dipersiapkan oleh para pelayan di kamar pribadinya. Gaun pengantin berwarna putih gading membalut tubuhnya dengan anggun. Namun keindahan itu tidak mampu menyembunyikan kesedihan yang terpancar dari wajahnya. Matanya sembab karena tangis yang tak kunjung berhenti sejak keputusan ayahnya diumumkan. Seorang pelayan tua yang telah lama bekerja di rumah itu menatap Alina dengan penuh rasa iba.
"Nona, semoga keputusan ini membawa kebaikan untuk Nona," ucapnya lembut. Alina hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Dalam hatinya, ia merasa bersalah telah menyeret Raka ke dalam masalah yang bukan kesalahannya. Ia menyadari bahwa pria itu hanyalah korban dari keadaan, sama seperti dirinya. Menjelang prosesi pernikahan, beberapa tamu undangan mulai berdatangan. Namun, tidak seperti pesta pernikahan pada umumnya yang penuh kebahagiaan, suasana malam itu terasa kaku dan penuh bisikan. Para tamu yang sebagian besar berasal dari kalangan sosial, atas tampak saling bertukar pandang dengan ekspresi heran dan meremehkan. "Benarkah Putri Bima Prasetyo akan menikah dengan seorang satpam?" bisik salah seorang tamu. "Sepertinya hanya untuk menutup aib keluarga," sahut yang lain dengan nada sinis. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas oleh Raka ketika ia berjalan menuju ruang akad. Meskipun hatinya terasa perih, ia tetap berusaha menjaga ketenangan. Baginya, harga diri tidak ditentukan oleh status sosial, melainkan oleh bagaimana seseorang menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Ruang akad telah dihias secara sederhana, namun tetap menunjukkan kemewahan khas keluarga Prasetyo. Lampu kristal berkilauan di atas ruangan, sementara rangkaian bunga putih menghiasi setiap sudut. Di tengah ruangan, seorang penghulu telah bersiap untuk memimpin prosesi pernikahan. Ketika Alina memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan perlahan dengan langkah yang berat, seolah setiap langkahnya dipenuhi oleh beban yang tak terlihat. Raka yang telah lebih dahulu berada di sana hanya bisa menunduk hormat ketika Alina duduk di sampingnya. Untuk sesaat, keduanya saling terdiam. Tidak ada senyum, tidak ada tatapan penuh cinta seperti pasangan pengantin pada umumnya. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa mereka sedang menjalani sebuah takdir yang tidak mereka pilih. Prosesi akad nikah pun dimulai. Suara penghulu yang tenang menggema di dalam ruangan, memberikan nuansa sakral di tengah suasana yang penuh tekanan. Ketika tiba saatnya bagi Raka untuk mengucapkan ijab kabul, tangannya sedikit bergetar. Ia menarik napas panjang, kemudian dengan suara mantap mengucapkan janji suci tersebut dalam satu tarikan napas. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan, menandai sahnya pernikahan antara Raka dan Alina. Beberapa tamu memberikan tepuk tangan pelan, meskipun ekspresi mereka masih menyiratkan keraguan. Bima Prasetyo terlihat mengangguk puas, seolah beban besar yang selama ini menghimpit keluarganya akhirnya terangkat. Setelah prosesi selesai, Raka dan Alina menerima ucapan selamat dari para tamu. Namun, tidak sedikit dari mereka yang menyampaikan ucapan dengan nada merendahkan. Raka menerima semuanya dengan sikap tenang, menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki oleh orang lain dalam situasi serupa. Di tengah keramaian itu, Bima Prasetyo mendekati Raka. "Mulai malam ini, kau adalah bagian dari keluarga kami. Jagalah kehormatan nama keluarga ini," ujarnya dengan nada tegas. Raka mengangguk hormat. "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Tuan." Malam semakin larut dan para tamu mulai meninggalkan rumah tersebut. Suasana yang sebelumnya ramai perlahan berubah menjadi sunyi. Kini, saat yang paling menegangkan bagi Raka dan Alina pun tiba, yaitu malam pertama mereka sebagai suami dan istri. Seorang pelayan mengantarkan keduanya menuju kamar pengantin yang telah dipersiapkan dengan sangat mewah. Raka melangkah dengan perasaan campur aduk, sementara Alina berjalan di sampingnya dengan kepala tertunduk. Ketika pintu kamar tertutup, keheningan menyelimuti ruangan itu. Raka berdiri beberapa langkah dari Alina, tidak tahu harus memulai dari mana. Ia menyadari bahwa wanita di hadapannya sedang berada dalam kondisi yang sangat rapuh, baik secara fisik maupun emosional. Dengan hati-hati, Raka membuka percakapan. "Nona, maksud saya, Alina, saya tahu semua ini tidak mudah bagi kita berdua. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya akan berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab." Alina mengangkat wajahnya perlahan. Matanya yang berkaca-kaca menatap Raka dengan penuh rasa haru.
Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan yang begitu dalam dari pria yang baru saja menjadi suaminya. "Terima kasih, Raka," ucapnya pelan. "Aku tahu kamu orang baik. Maafkan aku karena telah menyeretmu ke dalam masalah ini." Raka menggeleng pelan. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita sama-sama berada dalam situasi yang tidak kita pilih. Tapi saya percaya, setiap takdir pasti memiliki hikmah yang telah diatur oleh Allah." Kata-kata itu membuat Alina merasa sedikit tenang. Ia kemudian duduk di tepi tempat tidur, sementara Raka memilih duduk di kursi yang tidak jauh darinya, menjaga jarak sebagai bentuk penghormatan. Dalam percakapan yang penuh kejujuran itu, Alina mulai membuka hatinya. Ia menceritakan bagaimana dirinya pernah jatuh cinta kepada seorang pria kaya yang menjanjikan pernikahan. Namun, setelah mengetahui bahwa dirinya hamil, pria tersebut justru menghilang tanpa jejak, meninggalkan luka yang mendalam bagi Alina dan keluarganya. Raka mendengarkan dengan penuh empati tanpa sedikit pun menghakimi. Baginya, masa lalu Alina bukanlah sesuatu yang harus dipersalahkan, melainkan sebuah ujian kehidupan yang harus dihadapi dengan ketegaran. Percakapan malam itu menjadi awal dari sebuah ikatan emosional yang perlahan mulai terjalin di antara mereka. Meskipun pernikahan mereka berawal dari keterpaksaan, benih-benih saling pengertian mulai tumbuh secara perlahan. Di luar kamar, Bima Prasetyo berdiri di balkon rumahnya, memandang langit malam dengan ekspresi yang sulit ditebak. Dalam hatinya, ia menyimpan harapan besar bahwa keputusan yang diambilnya akan membawa kebahagiaan bagi putrinya di masa depan. Malam itu, kehidupan Raka dan Alina telah memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan harapan. Takdir yang mempertemukan mereka dalam situasi yang tidak biasa perlahan membuka jalan menuju sebuah perjalanan emosional yang akan menguji kekuatan hati dan ketulusan mereka. Keheningan kamar pengantin menjadi saksi awal dari hubungan yang tidak dibangun atas dasar cinta, namun dipenuhi oleh harapan akan masa depan yang lebih baik. Raka memandang Alina dengan penuh tekad untuk menjaga dan melindunginya, sementara Alina mulai merasakan kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Dan di balik semua itu, takdir telah menyiapkan berbagai kejutan yang akan mengubah kehidupan mereka secara mendalam. Pagi pertama setelah pernikahan itu datang dengan suasana yang berbeda bagi Raka. Cahaya matahari yang menembus tirai kamar pengantin menyinari ruangan yang luas dan mewah. Namun kehangatan sinarnya belum sepenuhnya mampu mengusir kegelisahan yang masih tersisa di dalam hati Raka. Ia terbangun lebih awal dari biasanya. Kebiasaan hidup sederhana membuatnya tidak terbiasa dengan tempat tidur yang begitu empuk. Selama beberapa saat, ia hanya duduk di tepi ranjang, mencoba menyadari kenyataan bahwa hidupnya telah berubah drastis hanya dalam satu malam. Dari seorang satpam miskin, kini ia resmi menjadi menantu keluarga terpandang. Di sisi lain, Alina masih terlelap dengan wajah yang tampak lebih tenang dibandingkan malam sebelumnya. Raka memandangnya dengan penuh rasa hormat. Ia menyadari bahwa wanita itu tengah memikul beban yang sangat berat, baik secara fisik maupun emosional. Dengan hati-hati, Raka bangkit dan berjalan menuju balkon, memberikan ruang bagi Alina untuk beristirahat. Dari balkon, ia melihat halaman rumah yang luas dengan taman yang tertata rapi. Semua terlihat begitu indah, namun Raka tidak merasa sepenuhnya menjadi bagian dari kemewahan itu. Ia masih merasa seperti orang asing yang hanya singgah sementara. Beberapa saat kemudian, suara pintu kamar terbuka pelan. Alina telah terbangun dan berjalan menghampiri Raka. Wajahnya tampak sedikit pucat, namun sorot matanya menunjukkan keberanian yang mulai tumbuh. "Selamat pagi Raka," ucapnya lembut. Raka menoleh dan membalas dengan senyum sopan. "Selamat pagi, bagaimana keadaanmu? Semoga kamu bisa beristirahat dengan baik." Alina mengangguk pelan. "Terima kasih karena telah bersikap begitu baik tadi malam. Aku tahu semua ini tidak mudah bagimu." Raka menggeleng perlahan. Kita berdua berada dalam situasi yang sama. Tidak ada yang perlu disesali.
Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu merasa aman." Kata-kata itu membuat Alina terdiam sejenak. Ia tampak ragu, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting untuk diungkapkan. Setelah menarik napas panjang, akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara. "Ada hal yang perlu kamu ketahui, Raka. Selama ini banyak orang mengira bahwa kehamilanku adalah akibat dari kesalahan yang memalukan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu." Raka menatap Alina dengan penuh perhatian, memberikan isyarat bahwa ia siap mendengarkan tanpa menghakimi. Alina melanjutkan dengan suara yang bergetar. "Beberapa bulan yang lalu, aku menjalin hubungan dengan seorang pria yang tampak sempurna. Ia berasal dari keluarga terpandang dan berjanji akan menikahiku. Aku mempercayainya sepenuh hati. Namun setelah ia mengetahui bahwa aku hamil, ia justru menghilang tanpa jejak. Semua janji yang pernah diucapkannya ternyata hanyalah kebohongan." Air mata mulai mengalir di pipi Alina. Raka merasakan kepedihan yang mendalam dari setiap kata yang diucapkan wanita itu. Tanpa sadar, ia merasakan dorongan untuk melindungi Alina dari segala luka yang telah dialaminya. "Keluargaku sangat terpukul dengan kejadian itu," lanjut Alina. "Ayahku takut reputasi keluarga kami hancur. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk segera menikahkanku, dan kamu dipilih sebagai solusi tercepat." Raka terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi tersebut. Namun alih-alih merasa marah atau tersinggung, ia justru merasakan empati yang mendalam. "Terima kasih karena telah mempercayaiku dengan cerita ini," ujar Raka dengan lembut. "Masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa kita ubah. Yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan." Alina menatap Raka dengan mata yang dipenuhi rasa haru. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketenangan sejak kejadian pahit itu menimpa dirinya. Sikap Raka yang penuh pengertian memberikan harapan baru dalam hidupnya. Percakapan mereka terhenti ketika terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Seorang pelayan memberitahu bahwa Bima Prasetyo meminta keduanya untuk bergabung dalam sarapan pagi di ruang makan utama. Dengan perasaan campur aduk, Raka dan Alina berjalan bersama menuju ruang makan. Kehadiran mereka segera menarik perhatian seluruh anggota keluarga yang telah duduk di meja panjang nan mewah. Beberapa dari mereka masih memandang Raka dengan tatapan meragukan, seolah mempertanyakan kelayakannya menjadi bagian dari keluarga tersebut. Bima Prasetyo duduk di ujung meja dengan wibawa yang kuat. Ketika Raka dan Alina mendekat, ia mempersilakan mereka duduk tanpa banyak kata. Suasana sarapan berlangsung dalam keheningan yang canggung. Setelah beberapa saat, Bima akhirnya membuka percakapan. "Raka, mulai hari ini kau tidak perlu lagi bertugas sebagai satpam. Kau adalah bagian dari keluarga ini, dan sudah seharusnya kau menyesuaikan diri dengan peran barumu." Ucapan tersebut membuat beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang. Raka sendiri merasa terkejut dengan keputusan itu. "Terima kasih Tuan," jawab Raka dengan penuh hormat. "Namun, saya ingin tetap bekerja dan membuktikan bahwa saya layak berada di sini." Bima menatap Raka dengan seksama, seolah menilai ketulusan dari setiap kata yang diucapkannya. Ekspresi wajahnya yang semula kaku perlahan melunak. "Sikapmu itu yang membuatku yakin dengan pilihanku," ujar Bima singkat sebelum kembali melanjutkan sarapannya. Meskipun tidak banyak kata yang diucapkan, pernyataan tersebut memberikan sinyal bahwa Bima mulai menunjukkan pengakuan terhadap Raka. Hal itu juga menjadi titik awal perubahan dalam dinamika hubungan keluarga mereka. Hari-hari berikutnya menjadi masa penyesuaian bagi Raka. Ia berusaha menjalani peran barunya dengan penuh tanggung jawab. Sementara Alina perlahan mulai membuka hatinya. Kehadiran Raka yang tulus memberikan rasa aman yang selama ini hilang dari hidupnya. Di balik semua itu, benih-benih rasa saling menghargai mulai tumbuh di antara mereka. Meskipun cinta belum sepenuhnya hadir, keduanya mulai menyadari bahwa pernikahan yang berawal dari keterpaksaan ini menyimpan potensi kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
namun perjalanan mereka masih panjang. Berbagai ujian dan rahasia besar telah menanti di depan, siap menguji kekuatan hati dan kepercayaan yang baru saja mulai terbentuk. Langit pagi yang cerah seolah menjadi pertanda bahwa harapan baru tengah menanti, meskipun bayang-bayang masa lalu masih sesekali menghantui langkah mereka. Hari-hari setelah pernikahan yang tak terduga itu berlalu dengan perlahan, membawa perubahan besar dalam kehidupan Raka. Meski kini ia tinggal di rumah megah keluarga Prasetyo sebagai menantu, perasaan canggung masih sering menyelimuti setiap langkahnya. Kemewahan yang mengelilinginya belum mampu menghapus kebiasaan hidup sederhana yang telah melekat sejak lama. Setiap pagi, Raka tetap bangun lebih awal, sebuah kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Ia sering berjalan menyusuri taman rumah yang luas, menikmati udara segar sambil merenungkan perjalanan hidupnya yang terasa begitu cepat berubah. Dari seorang satpam yang sering dipandang sebelah mata, kini ia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang sama sekali berbeda. Meskipun Bima Prasetyo telah menyatakan bahwa Raka tidak perlu lagi bekerja sebagai satpam, Raka memilih untuk tetap membantu berbagai aktivitas di rumah. Ia kerap menolong para pekerja, memeriksa keamanan lingkungan, bahkan membantu mengatur kendaraan, tamu yang datang. Sikap rendah hati itu membuat sebagian pekerja rumah merasa nyaman, namun tidak semua anggota keluarga besar memiliki pandangan yang sama. Suatu siang, ketika Raka sedang membantu seorang tukang kebun memperbaiki pagar yang rusak, dua kerabat jauh keluarga Prasetyo datang berkunjung. Mereka adalah Dion dan istrinya, yang dikenal memiliki sikap angkuh dan sangat menjaga status sosial. Dari kejauhan, Dion memperhatikan Raka dengan tatapan merendahkan. "Jadi ini pria yang dinikahkan dengan Alina?" bisiknya kepada sang istri. Tidak terlihat seperti bagian dari keluarga terpandang. Ucapan itu terdengar jelas oleh Raka, namun ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Ia telah terbiasa dengan perlakuan seperti itu dan tidak ingin memperkeruh suasana. Ketika Raka memasuki rumah untuk membersihkan diri, Dion dengan sengaja menghampirinya. "Kau seharusnya tahu diri," ujarnya dengan nada sinis. "Meskipun kau sudah menikah dengan Alina, itu tidak serta-merta membuatmu setara dengan kami." Raka menundukkan kepala dengan sopan. "Saya memahami posisi saya, Pak. Saya hanya ingin menjalankan tanggung jawab saya sebaik mungkin." Jawaban yang tenang itu justru membuat Dion semakin kesal. Ia tidak menemukan celah untuk memancing emosi Raka, sehingga akhirnya ia pergi dengan perasaan tidak puas. Di sisi lain, Alina yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan, merasakan campuran emosi antara sedih dan kagum. Ia tidak menyangka bahwa Raka mampu menghadapi penghinaan dengan ketenangan yang luar biasa. Dalam hatinya, rasa hormat terhadap Raka semakin tumbuh. Beberapa hari kemudian, Bima Prasetyo mulai melibatkan Raka dalam beberapa urusan bisnis keluarga. Meskipun awalnya hanya berupa tugas-tugas kecil seperti menghadiri pertemuan informal atau memeriksa dokumen sederhana, kesempatan itu menjadi langkah awal bagi Raka untuk membuktikan kemampuannya. Namun, kepercayaan tersebut tidak serta-merta diterima oleh semua pihak. Beberapa karyawan senior merasa keberatan dengan kehadiran Raka yang dianggap tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pengalaman di dunia bisnis. Bisik-bisik keraguan mulai terdengar di lingkungan perusahaan. Suatu ketika, Raka diberi tanggung jawab untuk mengawasi pengiriman barang dari salah satu gudang perusahaan. Saat melakukan pemeriksaan, ia menemukan adanya ketidaksesuaian antara jumlah barang yang tercatat dengan yang ada di lapangan. Dengan teliti, ia menelusuri penyebabnya dan menemukan indikasi adanya penyalahgunaan oleh salah satu oknum karyawan. Alih-alih menutup mata demi menjaga kenyamanan posisinya, Raka memilih untuk melaporkan temuan tersebut kepada Bima Prasetyo. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah, karena ia menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan konflik dengan pihak-pihak tertentu. Ketika laporan itu disampaikan, Bima menatap Raka dengan penuh perhatian.
Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, terbukti bahwa laporan Raka benar adanya. Oknum karyawan tersebut akhirnya diberhentikan dari jabatannya. "Kau telah menunjukkan integritas yang luar biasa," ujar Bima dengan nada yang lebih hangat dari biasanya. Tidak semua orang berani melakukan hal yang benar dalam situasi seperti ini. Raka hanya menunduk dengan rendah hati. "Saya hanya menjalankan apa yang menurut saya benar, Tuan." Sejak saat itu, kepercayaan Bima terhadap Raka semakin kuat. Ia mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar, termasuk melibatkan Raka dalam pengambilan keputusan penting di perusahaan. Perubahan ini secara perlahan mengubah pandangan sebagian orang terhadap Raka, meskipun masih ada yang menyimpan keraguan. Sementara itu, hubungan antara Raka dan Alina juga mengalami perkembangan yang signifikan. Kehadiran Raka yang selalu memberikan dukungan dan rasa aman membuat Alina merasa lebih tenang dalam menjalani masa kehamilannya. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, berbagi cerita, dan saling memahami satu sama lain. Suatu sore, ketika mereka berjalan bersama di taman, Alina tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia menatap Raka dengan penuh ketulusan. "Raka, terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam hidupku," ucapnya pelan. "Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini tanpa kehadiranmu." Raka tersenyum lembut. "Kita saling menguatkan. Saya juga bersyukur bisa berada di sisimu." Momen itu menjadi titik penting dalam hubungan mereka. Meskipun pernikahan mereka berawal dari keterpaksaan, benih-benih perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di antara keduanya. Namun, di balik ketenangan yang mulai terbentuk, tantangan baru perlahan mendekat. Beberapa pihak yang merasa terancam dengan posisi Raka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkannya. Intrik dan kecemburuan sosial menjadi bayang-bayang yang siap menguji kekuatan hubungan dan kepercayaan yang telah dibangun. Di tengah semua ujian tersebut, Raka tetap berpegang teguh pada prinsip hidupnya: kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan. Ia percaya bahwa setiap langkah yang dijalani dengan niat baik akan membawa hasil yang terbaik, sesuai dengan kehendak Allah. Sore itu, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Raka dan Alina berdiri berdampingan, memandang cakrawala dengan perasaan yang lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Meskipun masa depan masih menyimpan banyak misteri, keduanya telah menemukan kekuatan dalam kebersamaan yang perlahan tumbuh dari ketulusan hati. Bayang-bayang panjang yang tercipta dari cahaya senja, seolah menjadi simbol perjalanan hidup mereka yang masih akan terus berlanjut, membawa berbagai kejutan yang belum terungkap. Hari-hari di rumah keluarga Prasetyo mulai berjalan dengan ritme yang lebih tenang. Kehadiran Raka sebagai menantu perlahan diterima, meskipun tidak sepenuhnya oleh semua anggota keluarga. Sebagian masih memandangnya dengan keraguan, namun tidak sedikit pula yang mulai menghormati ketulusan dan kerja kerasnya. Pagi itu, udara terasa sejuk setelah hujan semalam. Raka berdiri di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Pikirannya dipenuhi berbagai tanggung jawab baru, yang kini ia emban, baik sebagai suami bagi Alina, maupun sebagai bagian dari keluarga besar yang memiliki reputasi tinggi. Alina menghampirinya dengan langkah perlahan. Kehamilannya yang semakin besar membuat geraknya lebih hati-hati, namun wajahnya kini terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Kehadiran Raka di sisinya memberikan rasa aman yang selama ini ia rindukan. "Kamu terlihat sedang banyak pikiran," ujar Alina lembut. Raka tersenyum tipis. "Saya hanya mencoba menyesuaikan diri dengan semua perubahan ini. Banyak hal yang harus saya pelajari agar tidak mengecewakan ayahmu dan keluarga." Alina memandangnya dengan penuh penghargaan. "Kamu sudah melakukan lebih dari yang kami harapkan, Raka. Ayah pun mulai sering membicarakanmu dengan nada bangga, meskipun ia tidak menunjukkannya secara langsung." Percakapan mereka terhenti ketika seorang pelayan datang membawa pesan bahwa Bima Prasetyo ingin bertemu dengan Raka di ruang kerjanya.
Raka segera menuju ruangan tersebut dengan perasaan penasaran. Ruang kerja Bima dikenal sebagai tempat yang jarang dimasuki oleh orang lain. Dindingnya dipenuhi rak buku dan dokumen bisnis, mencerminkan perjalanan panjang sang pemilik dalam membangun kerajaan usahanya. Ketika Raka masuk, Bima sedang berdiri di dekat jendela, memandang ke arah taman dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Duduklah, Raka," ujar Bima tanpa menoleh. Raka menurut dengan penuh hormat. Suasana hening beberapa saat, sebelum akhirnya Bima berbalik dan menatapnya dengan serius. "Ada sesuatu yang perlu kau ketahui," katanya perlahan. "Selama ini mungkin kau mengira bahwa pernikahanmu dengan Alina semata-mata untuk menutup aib keluarga." Raka terdiam, menunggu kelanjutan penjelasan tersebut. "Itu memang salah satu alasannya," lanjut Bima, "namun bukan satu-satunya." Bima kemudian berjalan menuju meja kerjanya dan mengambil sebuah map berwarna coklat. Ia menyerahkannya kepada Raka. Dengan hati-hati, Raka membuka map tersebut dan menemukan beberapa foto serta laporan tertulis. Di dalamnya terdapat dokumentasi kejadian beberapa tahun sebelumnya, termasuk foto saat Raka mengembalikan dompet berisi uang dalam jumlah besar yang ditemukan di halaman rumah. Ada pula laporan mengenai tindakannya menyelamatkan seorang anak kecil dari kecelakaan di dekat gerbang rumah. Sebuah peristiwa yang bahkan hampir terlupakan oleh Raka sendiri. "Aku telah mengamatimu sejak lama," ujar Bima dengan nada yang lebih lembut. "Di dunia ini, harta dan kekuasaan bisa dicari, tetapi kejujuran dan tanggung jawab adalah hal yang sangat langka. Aku membutuhkan seseorang seperti itu untuk menjaga putriku." Raka menatap Bima dengan perasaan haru yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka bahwa kebaikan-kebaikan kecil yang dilakukannya tanpa pamrih ternyata memiliki arti yang begitu besar bagi sang majikan. "Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan," ucap Raka dengan suara bergetar. "Semua yang saya lakukan hanyalah kewajiban sebagai manusia." Bima mengangguk pelan. "Justru karena itulah aku memilihmu. Aku tidak ingin putriku kembali terluka oleh orang yang hanya tertarik pada kekayaan keluarga kami." Percakapan tersebut membuka lembaran baru dalam hubungan antara Raka dan Bima. Untuk pertama kalinya, Raka merasakan bahwa dirinya benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar alat untuk menutupi aib. Namun, tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan baik. Di sisi lain rumah, Dion yang sejak awal menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Raka mulai merasa posisinya terancam. Ia khawatir bahwa kedekatan Raka dengan Bima akan mengurangi pengaruhnya dalam keluarga maupun bisnis. Dengan penuh kecemburuan, Dion mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Raka. Ia bekerja sama dengan seorang karyawan yang pernah diberhentikan akibat laporan Raka sebelumnya. Mereka merancang skenario untuk mencemarkan nama baik Raka dengan menuduhnya terlibat dalam penyalahgunaan dana perusahaan. Beberapa hari kemudian, rumor tersebut mulai menyebar di lingkungan perusahaan. Beberapa karyawan mulai meragukan integritas Raka, sementara yang lain memilih untuk menunggu klarifikasi. Situasi ini menciptakan tekanan baru bagi Raka, yang harus menghadapi tuduhan serius tanpa mengetahui siapa dalang di baliknya. Ketika kabar tersebut sampai ke telinga Bima, ia segera memanggil Raka untuk meminta penjelasan. Meskipun percaya pada menantunya, Bima tetap ingin memastikan kebenaran informasi tersebut. Dengan tenang, Raka menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan. Ia bahkan menyerahkan seluruh dokumen dan catatan yang dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Sikapnya yang kooperatif dan transparan semakin memperkuat keyakinan Bima akan integritasnya. Penyelidikan internal pun dilakukan, dan akhirnya terungkap bahwa tuduhan tersebut merupakan rekayasa yang dirancang oleh Dion dan rekannya. Bukti-bukti yang ditemukan tidak hanya membersihkan nama Raka, tetapi juga membuka kedok intrik yang selama ini tersembunyi. Mengetahui hal tersebut, Bima merasa sangat kecewa. Ia mengambil keputusan tegas dengan mencabut seluruh hak Dion dalam perusahaan
dan menjauhkannya dari urusan keluarga. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan Bima terhadap Raka tidak tergoyahkan. Di tengah badai konflik tersebut, hubungan antara Raka dan Alina semakin erat. Alina memberikan dukungan penuh kepada suaminya, menunjukkan bahwa kepercayaan dan kasih sayang telah tumbuh di antara mereka. Raka pun semakin bertekad untuk menjadi pelindung bagi keluarga kecil yang sedang mereka bangun. Suatu malam, ketika mereka duduk bersama di taman, Alina menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu," ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Mungkin semua ini adalah bagian dari rencananya yang indah. Raka membalas genggaman itu dengan penuh kehangatan. "Saya juga bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupmu. Apapun yang terjadi, saya akan selalu berada di sisimu." Langit malam yang dipenuhi bintang menjadi saksi bisu dari janji yang terucap di antara mereka. Meskipun perjalanan hidup masih menyimpan berbagai tantangan, keduanya telah menemukan kekuatan dalam kebersamaan yang dilandasi oleh ketulusan dan kepercayaan. Di balik ketenangan yang mulai tercipta, takdir masih menyimpan kejutan-kejutan lain yang akan menguji keteguhan hati mereka, membawa cerita ini menuju puncak emosi yang lebih mendalam pada bab-bab selanjutnya. Hari-hari berlalu dengan membawa perubahan yang perlahan, namun pasti dalam kehidupan Raka dan Alina. Setelah berbagai ujian yang mereka hadapi bersama, hubungan yang awalnya dibangun atas dasar keterpaksaan kini mulai dipenuhi dengan rasa saling menghargai dan kepercayaan yang semakin kuat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar mereka, menciptakan suasana hangat yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Alina terbangun dengan perasaan yang lebih tenang. Ia menoleh ke samping dan melihat Raka yang tengah duduk di kursi dekat jendela sambil membaca beberapa dokumen perusahaan. Keseriusan di wajahnya mencerminkan tanggung jawab besar yang kini ia emban. Alina tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia merasa bersyukur atas kehadiran Raka yang selalu memberikan rasa aman. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur dan menghampiri suaminya. "Kamu sudah bangun sejak lama?" tanyanya lembut. Raka menoleh dan tersenyum. "Saya terbiasa bangun pagi. Ada beberapa dokumen yang ingin saya pelajari sebelum bertemu dengan ayahmu." Alina mengangguk pelan. "Ayah terlihat sangat mempercayaimu akhir-akhir ini. Ia bahkan sering memujimu di hadapan kerabat, meskipun dengan caranya yang khas." Raka tersenyum sederhana. "Saya hanya berusaha menjalankan tanggung jawab dengan sebaik mungkin. Kepercayaan itu adalah amanah yang harus dijaga." Percakapan singkat tersebut mencerminkan kedekatan emosional yang semakin terjalin di antara mereka. Alina mulai melihat Raka bukan hanya sebagai suami yang dipilih oleh ayahnya, tetapi sebagai sosok pelindung yang tulus dan penuh perhatian. Kedekatan yang semakin terasa. Seiring berjalannya waktu, Raka semakin menunjukkan kepeduliannya terhadap Alina. Ia selalu memastikan bahwa kebutuhan Alina selama masa kehamilan terpenuhi dengan baik. Dari mengingatkan jadwal pemeriksaan kesehatan, hingga menemaninya berjalan santai di taman setiap sore, semua dilakukan dengan ketulusan yang tanpa pamrih. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di bangku taman, angin sepoi-sepoi membawa suasana damai yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Alina memandang langit yang mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. "Raka," ucapnya pelan, "apakah kamu pernah menyesal menerima pernikahan ini?" Raka terdiam sejenak sebelum menjawab. "Awalnya saya merasa takut dan tidak percaya diri. Namun seiring waktu, saya mulai memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah. Saya tidak menyesal, karena melalui pernikahan ini, saya belajar banyak hal, terutama tentang arti tanggung jawab dan ketulusan." Jawaban tersebut membuat mata Alina berkaca-kaca. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa disadari, perasaan yang lebih dalam mulai tumbuh di dalam hatinya. Dukungan dari sang ayah.
Di sisi lain, Bima Prasetyo semakin menunjukkan penerimaannya terhadap Raka. Ia mulai melibatkan Raka dalam berbagai keputusan strategis perusahaan. Dalam beberapa pertemuan bisnis, Bima bahkan secara terbuka memperkenalkan Raka sebagai menantunya, sekaligus sebagai sosok yang ia percaya untuk membantu mengelola perusahaan. Kepercayaan tersebut tidak hanya meningkatkan posisi Raka dalam keluarga, tetapi juga mengubah pandangan banyak orang terhadap dirinya. Mereka yang sebelumnya meremehkan kini mulai menghormatinya. Suatu malam, setelah sebuah pertemuan bisnis yang sukses, Bima mengajak Raka berbicara secara pribadi di ruang kerjanya. "Kau telah membuktikan bahwa keputusanku tidak salah," ujar Bima dengan nada yang lebih hangat dari biasanya. "Aku melihat ketulusan dan dedikasi yang jarang dimiliki oleh orang lain." Raka menunduk dengan penuh hormat. "Terima kasih atas kepercayaan yang telah Tuan berikan. Saya akan terus berusaha menjaga amanah ini." Bima mengangguk pelan. "Jagalah Alina dengan baik. Kebahagiaannya adalah hal yang paling penting bagiku." Ucapan tersebut semakin mempererat hubungan antara Raka dan Bima, sekaligus menegaskan bahwa Raka kini benar-benar menjadi bagian dari keluarga tersebut. Tantangan dari masa lalu namun, di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, bayang-bayang masa lalu Alina kembali muncul. Suatu hari, Alina menerima sebuah pesan misterius dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi ancaman halus yang menyiratkan bahwa seseorang dari masa lalunya masih mengawasi kehidupannya. Alina menjadi gelisah dan ketakutan. Ia akhirnya menceritakan hal tersebut kepada Raka. Dengan penuh ketenangan, Raka berusaha menenangkan istrinya dan berjanji akan melindunginya dari segala ancaman. "Saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi," ujar Raka dengan penuh keyakinan. Raka kemudian bekerja sama dengan pihak keamanan untuk menyelidiki asal pesan tersebut. Meskipun belum ditemukan bukti yang jelas, kejadian itu menjadi pengingat bahwa masa lalu belum sepenuhnya selesai. Pengakuan perasaan puncak dari perubahan hubungan mereka terjadi pada suatu malam yang tenang. Setelah makan malam bersama, keluarga, Raka dan Alina duduk di balkon kamar mereka, menikmati langit malam yang dipenuhi bintang. Dalam suasana yang hening, Alina menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Raka, aku ingin jujur tentang sesuatu," katanya dengan suara bergetar. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. "Silakan, saya mendengarkan." Alina menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Awalnya aku menerima pernikahan ini karena terpaksa. Namun seiring waktu, aku mulai menyadari bahwa kehadiranmu membawa kedamaian yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Kamu bukan hanya penyelamat bagi keluargaku, tetapi juga bagi diriku." Air mata perlahan mengalir di pipinya. "Aku mulai mencintaimu, Raka." Raka tertegun mendengar pengakuan tersebut. Perasaan haru dan kebahagiaan memenuhi hatinya. Ia menggenggam tangan Alina dengan penuh kehangatan. "Terima kasih atas kejujuranmu," jawabnya lembut. "Sejujurnya, saya juga merasakan hal yang sama. Cinta ini mungkin tidak hadir sejak awal, tetapi tumbuh dari ketulusan dan kebersamaan yang kita jalani." Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Pernikahan yang awalnya dipenuhi keterpaksaan kini berubah menjadi ikatan yang dilandasi oleh cinta dan kepercayaan. Harapan baru. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang dari hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa kondisi kehamilan Alina sangat sehat. Hal ini membawa kebahagiaan bagi seluruh keluarga, terutama bagi Bima yang tidak sabar menantikan kelahiran cucunya. Raka semakin menunjukkan perannya sebagai suami yang penuh tanggung jawab. Ia selalu berada di sisi Alina dalam setiap kesempatan, memberikan dukungan emosional yang sangat berarti. Sementara itu, lingkungan sekitar yang dahulu meremehkan Raka, kini mulai mengakui keberadaannya. Sikap rendah hati dan integritas yang ia tunjukkan secara konsisten
berhasil mengubah pandangan banyak orang. Di tengah kebahagiaan yang mulai terbangun, perjalanan hidup Raka dan Alina masih menyimpan berbagai misteri yang akan membawa mereka menuju puncak emosi pada bab-bab selanjutnya. Ancaman dari masa lalu, tantangan dalam dunia bisnis, serta tanggung jawab sebagai calon orang tua akan menjadi ujian yang semakin menguatkan ikatan di antara mereka. Langit malam yang cerah menjadi saksi bisu dari perjalanan cinta yang tumbuh dari ketulusan. Raka dan Alina kini melangkah bersama dengan harapan baru, siap menghadapi segala tantangan yang menanti di masa depan. Langit pagi tampak mendung ketika Raka bersiap memulai aktivitasnya di kantor pusat perusahaan keluarga Prasetyo. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menjadi pertanda bahwa ketenangan yang selama ini mereka rasakan tidak akan berlangsung lama. Sejak menerima pesan misterius beberapa waktu lalu, Alina masih sering diliputi kecemasan yang sulit dijelaskan. Raka memahami perubahan sikap istrinya. Ia berusaha memberikan rasa aman dengan selalu memastikan bahwa Alina tidak pernah sendirian. Setiap langkah yang diambilnya kini tidak hanya didasari oleh tanggung jawab sebagai suami, tetapi juga oleh tekad untuk melindungi keluarga kecil yang sedang mereka bangun. Suatu siang, ketika Raka sedang berada di ruang kerjanya, seorang resepsionis menghubunginya melalui interkom dan menyampaikan bahwa ada seorang pria yang ingin menemuinya tanpa membuat janji terlebih dahulu. Pria tersebut bersikeras bahwa pertemuan itu sangat penting dan berkaitan dengan Alina. Dengan perasaan waspada, Raka mempersilakan pria itu masuk. Pintu ruangan terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria berpenampilan rapi, namun dengan tatapan yang penuh kegelisahan. Wajahnya tampak familiar bagi Raka, meskipun ia tidak langsung mengingat dari mana. "Apa Anda Raka?" tanya pria itu dengan suara pelan. "Benar, ada yang bisa saya bantu?" jawab Raka dengan tenang. Pria tersebut menarik napas panjang sebelum memperkenalkan dirinya sebagai Adrian, sosok yang pernah hadir dalam kehidupan Alina. Nama itu segera mengingatkan Raka pada cerita yang pernah disampaikan oleh Alina tentang pria yang meninggalkannya setelah mengetahui kehamilannya. "Saya datang untuk berbicara mengenai Alina dan anak yang dikandungnya," ujar Adrian dengan nada yang syarat penyesalan. Raka menahan emosinya dan mempersilakan Adrian untuk duduk. Ia menyadari bahwa pertemuan ini dapat menjadi titik penting dalam perjalanan hidup mereka. Adrian kemudian mengungkapkan bahwa kepergiannya di masa lalu bukan semata-mata karena tidak bertanggung jawab. Ia mengaku mendapat tekanan dari keluarganya yang menolak hubungan tersebut karena perbedaan latar belakang bisnis. Dalam kondisi tertekan, ia memilih untuk pergi ke luar negeri dan memutuskan komunikasi dengan Alina. Namun, rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya kembali untuk memperbaiki kesalahan. "Saya tidak bermaksud merusak rumah tangga kalian," lanjut Adrian. "Saya hanya ingin memastikan bahwa Alina dan anak itu baik-baik saja. Jika memungkinkan, saya ingin bertanggung jawab." Ucapan tersebut membuat suasana ruangan menjadi tegang. Raka terdiam sejenak, mencoba menimbang setiap kata yang diucapkan oleh Adrian. Di satu sisi, ia memahami pentingnya tanggung jawab seorang ayah biologis. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa kehadiran Adrian dapat membuka kembali luka lama bagi Alina. Dengan penuh ketenangan, Raka akhirnya berbicara. "Alina telah melalui masa yang sangat sulit. Kehadiran Anda saat ini mungkin membawa niat baik, tetapi keputusan mengenai hal ini sepenuhnya berada di tangan Alina. Saya hanya ingin memastikan bahwa ia tidak kembali terluka." Adrian mengangguk dengan penuh pengertian. Ia kemudian menyerahkan sebuah amplop yang berisi surat permohonan maaf serta sejumlah dokumen yang menunjukkan kesiapannya untuk memberikan dukungan finansial bagi anak tersebut. Setelah itu, ia meninggalkan ruangan dengan langkah yang berat. Pertemuan itu meninggalkan beban pikiran bagi Raka. Ia menyadari bahwa kebenaran mengenai masa lalu Alina kini telah muncul kembali, membawa konsekuensi yang tidak sederhana.
Dengan hati-hati, ia memutuskan untuk menceritakan pertemuan tersebut kepada Alina. Ketika mendengar kabar itu, Alina tampak terkejut dan emosional. Kenangan pahit yang selama ini berusaha ia lupakan kembali menghantui pikirannya. Air mata mengalir tanpa mampu ia bendung. "Aku tidak pernah menyangka dia akan kembali," ucap Alina dengan suara bergetar. "Semua luka yang pernah aku rasakan seolah terbuka kembali." Raka menggenggam tangan Alina dengan lembut, memberikan dukungan yang ia butuhkan. "Apapun keputusanmu, saya akan selalu berada di sisimu," katanya dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Bima Prasetyo mengetahui kedatangan Adrian. Reaksinya sangat tegas dan penuh kemarahan. Ia tidak ingin pria yang pernah menyakiti putrinya kembali mengganggu kehidupan keluarga mereka. Namun setelah mendengar penjelasan Raka dan melihat kondisi emosional Alina, Bima mulai mempertimbangkan situasi tersebut dengan lebih bijaksana. Pertemuan keluarga pun diadakan untuk membahas langkah yang akan diambil. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Alina akhirnya menyampaikan keputusan yang mengejutkan. Dengan penuh ketegasan, ia menyatakan bahwa masa lalunya telah berakhir dan ia memilih untuk melanjutkan hidup bersama Raka sebagai suaminya. "Saya menghargai niat baik Adrian, tetapi hidup saya sekarang adalah bersama Raka. Dialah yang hadir di saat saya membutuhkan, bukan ketika semuanya telah terlambat," ujar Alina dengan mata yang berkaca-kaca. Keputusan tersebut membawa kelegaan bagi Raka dan Bima. Meskipun demikian, bayang-bayang masa lalu itu meninggalkan pelajaran berharga tentang arti tanggung jawab dan pengorbanan. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Raka dan Alina semakin kuat. Mereka mulai mempersiapkan kelahiran sang bayi dengan penuh kebahagiaan. Bima pun menunjukkan perubahan sikap yang semakin hangat terhadap Raka, bahkan mulai mempercayakan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan keluarga. Namun di balik ketenangan yang mulai terbentuk, dinamika baru dalam keluarga dan bisnis masih menyimpan berbagai potensi konflik yang akan membawa cerita ini menuju puncak emosional pada bab-bab selanjutnya. Langit sore yang perlahan berubah menjadi jingga, menjadi saksi perjalanan mereka yang penuh liku. Setiap ujian yang telah dilalui justru semakin menguatkan ikatan di antara mereka, membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah. Hari-hari menjelang kelahiran bayi Alina, membawa suasana yang penuh harapan, sekaligus ketegangan. Rumah keluarga Prasetyo yang biasanya dipenuhi kesibukan kini, terasa lebih hangat dengan kehadiran Raka yang semakin diterima sebagai bagian dari keluarga. Namun di balik ketenangan itu, ujian baru mulai muncul, menguji kekuatan kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah. Sejak kemunculan Adrian, meskipun Alina telah dengan tegas memilih untuk melanjutkan hidup bersama Raka, bayang-bayang masa lalu masih sesekali menghantui pikirannya. Raka menyadari hal tersebut dan berusaha memberikan dukungan emosional yang konsisten. Ia selalu memastikan bahwa Alina merasa aman dan dihargai, baik sebagai istri maupun sebagai calon ibu. Suatu pagi, ketika Raka bersiap berangkat ke kantor, ia menerima telepon dari salah satu manajer perusahaan yang mengabarkan adanya masalah serius dalam salah satu proyek besar yang sedang mereka jalankan. Proyek tersebut melibatkan investasi dalam jumlah besar dan menjadi salah satu pilar penting bagi keberlangsungan bisnis keluarga Prasetyo. Setibanya di kantor, Raka mendapati suasana yang tidak biasa. Para karyawan tampak gelisah, sementara beberapa direksi saling berdiskusi dengan nada tegang. Setelah melakukan penelusuran awal, diketahui bahwa terdapat dugaan manipulasi dokumen keuangan yang berpotensi merugikan perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Sebagai orang yang kini dipercaya oleh Bima Prasetyo, Raka mengambil inisiatif untuk memimpin investigasi internal. Ia bekerja tanpa mengenal lelah, memeriksa setiap dokumen, dan mewawancarai pihak-pihak terkait. Ketekunan dan ketelitiannya perlahan mengungkap adanya indikasi sabotase yang dilakukan oleh pihak internal
yang memiliki kepentingan pribadi. Di tengah proses tersebut, sebuah fakta mengejutkan muncul. Bukti-bukti yang ditemukan secara tidak langsung mengarah kepada nama Raka sebagai pihak yang diduga terlibat dalam manipulasi tersebut. Dokumen yang telah dipalsukan menampilkan tanda tangan digital yang menyerupai miliknya, membuat posisinya berada dalam situasi yang sangat sulit. Kabar ini dengan cepat menyebar di lingkungan perusahaan, menimbulkan berbagai spekulasi dan keraguan. Beberapa pihak yang sejak awal tidak menyukai kehadiran Raka mulai memanfaatkan situasi ini untuk menjatuhkannya. Bisik-bisik tuduhan semakin memperkeruh suasana, menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Raka. Ketika berita tersebut sampai ke telinga Bima Prasetyo, ia merasakan konflik batin yang mendalam. Di satu sisi, ia percaya pada integritas Raka yang selama ini telah terbukti. Namun di sisi lain, sebagai pemimpin perusahaan, ia harus bersikap objektif dalam menghadapi tuduhan serius tersebut. Raka dipanggil ke ruang rapat utama untuk memberikan klarifikasi di hadapan jajaran direksi. Suasana ruangan terasa sangat menegangkan. Tatapan penuh keraguan dari beberapa anggota direksi menambah tekanan yang harus ia hadapi. Dengan penuh ketenangan, Raka menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan. Ia meyakini bahwa ada pihak yang sengaja menjebaknya untuk merusak reputasinya. Raka kemudian mengusulkan dilakukannya audit forensik independen guna mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Usulan tersebut diterima oleh Bima, yang masih menaruh kepercayaan pada menantunya. Proses audit pun segera dilakukan oleh tim profesional yang independen. Sementara menunggu hasil investigasi, Raka memilih untuk tetap menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh dedikasi, meskipun tekanan yang ia hadapi semakin besar. Di sisi lain, Alina merasakan dampak emosional dari situasi tersebut. Kehamilannya yang semakin mendekati masa persalinan membuatnya lebih sensitif terhadap berbagai tekanan. Namun, ia tetap memberikan dukungan penuh kepada Raka, meyakini bahwa suaminya tidak mungkin melakukan tindakan yang tidak jujur. "Aku percaya padamu," ujar Alina suatu malam dengan penuh keyakinan. "Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama." Kata-kata tersebut menjadi sumber kekuatan bagi Raka. Ia semakin bertekad untuk membuktikan kebenaran dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh keluarganya. Beberapa minggu kemudian, hasil audit forensik akhirnya diumumkan. Fakta yang terungkap sangat mengejutkan. Manipulasi dokumen tersebut ternyata merupakan bagian dari rencana sabotase yang dirancang oleh Dion, kerabat keluarga yang sebelumnya telah kehilangan pengaruhnya dalam perusahaan. Dengan bantuan beberapa oknum internal, Dion berusaha menjatuhkan Raka agar dapat kembali memperoleh posisi strategis dalam bisnis keluarga. Bukti-bukti yang ditemukan tidak hanya membersihkan nama Raka, tetapi juga mengungkap jaringan konspirasi yang selama ini tersembunyi. Bima Prasetyo mengambil tindakan tegas dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang dan secara resmi mencabut seluruh hak Dion dalam perusahaan maupun keluarga. Keputusan tersebut membawa kelegaan bagi seluruh keluarga, terutama bagi Alina yang akhirnya dapat kembali merasakan ketenangan menjelang kelahiran bayinya. Kepercayaan Bima terhadap Raka semakin menguat, dan ia tidak ragu untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam pengelolaan perusahaan. Di tengah pemulihan dari berbagai tekanan tersebut, sebuah momen emosional terjadi ketika Alina harus dilarikan ke rumah sakit, lebih awal dari perkiraan karena tanda-tanda persalinan. Raka dengan setia mendampingi istrinya, memberikan dukungan dan kekuatan di saat-saat yang penuh ketegangan. Di ruang tunggu rumah sakit, Raka duduk dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan. Bima Prasetyo yang biasanya terlihat tegar pun tidak mampu menyembunyikan kegelisahannya. Untuk pertama kalinya, keduanya berbagi keheningan yang penuh makna sebagai seorang ayah dan menantu yang dipersatukan oleh cinta terhadap Alina. Suasana malam itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidup mereka,
menandai awal dari babak baru yang akan membawa cerita. Ini menuju puncak emosi pada bab berikutnya. Tangisan pertama sang bayi yang segera akan terdengar diyakini akan menjadi simbol harapan dan kebahagiaan baru bagi keluarga mereka, sekaligus memperkuat ikatan yang telah terjalin melalui berbagai ujian kehidupan. Malam itu, lorong rumah sakit dipenuhi suasana tegang yang menyelimuti setiap orang yang menunggu di luar ruang bersalin. Cahaya lampu yang terang tidak mampu mengusir kecemasan yang dirasakan oleh Raka. Ia berjalan mondar-mandir dengan kedua tangan saling menggenggam, berusaha menenangkan dirinya sambil terus memanjatkan doa kepada Allah agar Alina dan bayi yang dikandungnya diberikan keselamatan. Di sudut lorong, Bima Prasetyo duduk dengan tubuh sedikit membungkuk. Pria yang selama ini dikenal tegas dan berwibawa itu tampak rapuh. Tatapannya kosong, dipenuhi kekhawatiran terhadap keselamatan putri sematawayangnya. Sesekali ia melirik ke arah Raka, dan dalam keheningan itu terjalin pemahaman tanpa kata antara keduanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik yang berlalu seolah menjadi penantian yang tak berujung. Suara langkah para tenaga medis yang berlalu lalang menambah ketegangan suasana. Raka berusaha tetap kuat, namun di dalam hatinya ia diliputi berbagai kemungkinan yang membuat dadanya terasa sesak. Beberapa jam kemudian, pintu ruang bersalin akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar dengan senyum yang menenangkan. "Selamat, bayi laki-laki lahir dengan selamat. Ibu dan bayinya dalam kondisi sehat," ucapnya. Ucapan tersebut seketika menghadirkan kelegaan yang luar biasa. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan air mata haru yang tak mampu ia bendung. Bima pun menghela napas panjang, seolah beban berat yang selama ini menghimpit dadanya akhirnya terangkat. Tak lama kemudian, Raka diperbolehkan memasuki ruang perawatan. Ia melihat Alina terbaring lemah, namun dengan senyum penuh kebahagiaan. Di sampingnya, seorang perawat dengan lembut menyerahkan bayi mungil yang masih terbungkus selimut hangat. Dengan tangan yang sedikit bergetar, Raka menerima bayi tersebut. Perasaan haru memenuhi hatinya saat ia menatap wajah polos, yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Tangisan lembut bayi itu seolah menjadi simbol awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. "Terima kasih Raka," bisik Alina dengan suara lemah. "Karena kamu selalu berada di sisiku." Raka menggenggam tangan Alina dengan penuh kasih. "Ini adalah anugerah terindah dari Allah. Saya berjanji akan selalu menjaga kalian." Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya usai ketika sebuah kejadian tak terduga muncul. Seorang perawat menghampiri Raka dan menyerahkan sebuah amplop yang ditujukan kepadanya. Amplop tersebut ditinggalkan oleh seseorang yang tidak dikenal di meja resepsionis rumah sakit. Dengan perasaan penasaran, Raka membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat sepucuk surat dan sebuah dokumen hasil tes DNA. Isi surat itu membuat jantungnya berdegup kencang. Surat tersebut berasal dari Adrian, pria yang pernah menjadi bagian dari masa lalu Alina. Dalam suratnya, Adrian menyatakan bahwa ia telah melakukan tes DNA secara diam-diam sebelum meninggalkan kota. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir bukanlah anak biologisnya. Raka tertegun membaca fakta tersebut. Ia segera menunjukkan dokumen itu kepada Alina, yang juga terkejut dan tidak mampu menyembunyikan emosinya. Air mata kembali mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan yang luar biasa. Ini berarti semua tuduhan dan rasa bersalah yang selama ini menghantuiku tidak sepenuhnya benar, ucap Alina dengan suara bergetar. Aku benar-benar tidak tahu tentang hal ini. Raka menatap Alina dengan penuh pengertian. Baginya, kebenaran tersebut tidak mengubah apapun. Sejak awal, ia telah menerima bayi itu dengan sepenuh hati, tanpa memandang latar belakangnya. Beberapa saat kemudian, Bima Prasetyo memasuki ruangan. Raka menyerahkan dokumen tersebut kepadanya. Setelah membaca dengan seksama, ekspresi wajah Bima berubah menjadi campuran antara keterkejutan dan keharuan.
Semua ini adalah rencana Allah yang tidak pernah kita duga, ujar Bima dengan suara lirih. Bayi ini hadir sebagai berkah yang menyatukan kita semua. Kebenaran yang terungkap malam itu membawa kedamaian bagi seluruh keluarga. Alina tidak lagi dibayangi oleh rasa bersalah terhadap masa lalunya, sementara Raka semakin mantap dalam perannya sebagai suami dan ayah yang penuh tanggung jawab. Di tengah suasana haru tersebut, Raka memandang bayi yang tertidur pulas di pelukannya. Ia merasakan ikatan batin yang begitu kuat, seolah takdir telah menuntunnya menuju peran yang memang telah disiapkan sejak awal. Malam itu menjadi saksi dari sebuah kebenaran yang menggetarkan hati, membuka jalan bagi kebahagiaan yang selama ini dinantikan oleh keluarga Prasetyo. Namun perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir, karena masih ada satu bab terakhir yang akan menutup kisah ini dengan sentuhan emosional yang mendalam. Suasana kamar perawatan di rumah sakit terasa hangat meskipun malam telah larut. Cahaya lampu yang lembut menerangi wajah Alina, yang kini tampak lebih tenang setelah melalui proses persalinan yang melelahkan. Di sampingnya, bayi laki-laki mereka tertidur pulas dalam balutan selimut putih, menghadirkan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Raka duduk di kursi dekat tempat tidur, menatap bayi itu dengan perasaan haru yang mendalam. Sejak menerima hasil tes DNA yang menyatakan bahwa bayi tersebut bukanlah anak biologis Adrian, hatinya dipenuhi rasa syukur. Bagi Raka, kebenaran itu bukan hanya menghapus bayang-bayang masa lalu Alina, tetapi juga memperkuat keyakinannya bahwa kehadiran bayi ini adalah bagian dari rencana indah yang telah ditetapkan oleh Allah. Alina membuka matanya perlahan dan menatap Raka yang masih larut dalam pikirannya. Senyum lembut menghiasi wajahnya. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" tanyanya dengan suara pelan. Raka mengalihkan pandangannya dan membalas senyum tersebut. "Saya hanya merasa sangat bersyukur. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita, namun semuanya justru membawa kebahagiaan." Alina menggenggam tangan Raka dengan lembut. "Terima kasih karena telah menerima aku dan bayi ini tanpa syarat. Tidak semua orang mampu melakukan hal seperti itu." Raka menggeleng pelan. "Sejak awal, saya tidak pernah memandang bayi ini sebagai beban. Ia adalah anugerah yang mempertemukan kita dalam sebuah perjalanan hidup yang penuh makna." Percakapan mereka terhenti ketika pintu kamar terbuka dan Bima Prasetyo masuk dengan langkah perlahan. Wajahnya yang biasanya tegas, kini dipenuhi kelembutan. Ia mendekati tempat tidur Alina dan menatap cucunya dengan mata yang berkaca-kaca. "Terima kasih, Raka," ucap Bima dengan suara yang dalam namun penuh kehangatan. "Kau telah menjaga putriku dengan sangat baik. Keputusan yang kuambil dahulu ternyata adalah yang terbaik." Raka menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya, Tuan." Bima kemudian duduk di samping Raka. Untuk beberapa saat, ketiganya terdiam, menikmati momen kebersamaan yang penuh makna. Keheningan itu bukanlah tanda kecanggungan, melainkan ungkapan kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang penuh ujian. Beberapa hari setelah kepulangan mereka dari rumah sakit, keluarga Prasetyo mengadakan acara syukuran sederhana untuk menyambut kelahiran bayi tersebut. Suasana rumah yang sebelumnya sering dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi lebih hangat dan penuh kebahagiaan. Para kerabat dan karyawan yang dahulu meragukan Raka mulai menunjukkan sikap hormat terhadapnya. Dalam acara tersebut, Bima Prasetyo menyampaikan sebuah pengumuman yang mengejutkan seluruh tamu yang hadir. "Mulai hari ini, saya secara resmi mempercayakan sebagian pengelolaan perusahaan kepada Raka," ujarnya dengan suara tegas. "Ia telah membuktikan integritas dan tanggung jawabnya, kualitas yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga dan bisnis kami." Pernyataan tersebut disambut dengan tepuk tangan meriah. Raka yang mendengarnya merasa terharu, sekaligus terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya sejauh ini. Setelah acara selesai, Raka berdiri di taman bersama Bima.
Angin malam berhembus pelan, menciptakan suasana yang tenang. "Ayah," ujar Raka dengan penuh hormat, kini mulai memanggil Bima dengan sebutan yang lebih akrab. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas semua kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Bima tersenyum tipis. "Kau tidak perlu membalas apapun. Cukup jaga Alina dan cucuku dengan baik. Itu sudah lebih dari cukup bagiku." Ucapan tersebut semakin mempererat hubungan antara keduanya. Bukan lagi sebagai majikan dan pekerja, tetapi sebagai keluarga yang saling menyayangi. Di sisi lain, Alina yang menyaksikan percakapan tersebut dari kejauhan, merasakan kebahagiaan yang begitu dalam. Ia teringat kembali perjalanan hidupnya yang penuh luka, dan bagaimana kehadiran Raka telah mengubah segalanya. Dari seorang wanita yang diliputi rasa malu dan ketakutan, kini ia menjadi sosok yang kembali menemukan harapan dan cinta sejati. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Raka dan Alina duduk bersama di kamar sambil memandangi bayi mereka yang tertidur lelap. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa begitu menenangkan. "Raka," bisik Alina, "aku merasa sangat beruntung dipertemukan denganmu. Pernikahan kita mungkin diawali dengan keterpaksaan, tetapi kini aku yakin bahwa Allah telah menuliskan kisah ini dengan sangat indah." Raka menggenggam tangan Alina dengan penuh kasih. "Saya juga merasakan hal yang sama. Semua yang kita lalui telah mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari ketulusan dan keikhlasan." Momen tersebut menjadi salah satu titik paling emosional dalam perjalanan mereka, memperlihatkan bagaimana cinta dapat tumbuh dari situasi yang tidak terduga. Di luar rumah, langit malam dipenuhi bintang yang bersinar terang, seolah menjadi saksi dari perjalanan hidup yang telah mereka lalui. Setiap ujian yang datang justru semakin memperkuat ikatan di antara mereka, membawa cerita ini menuju penutup yang penuh makna pada bab berikutnya. Mentari pagi menyinari halaman rumah keluarga Prasetyo dengan lembut, menghadirkan suasana baru yang penuh kedamaian. Embun yang masih menempel di dedaunan seolah menjadi simbol awal kehidupan yang segar bagi Raka dan Alina. Setelah melalui berbagai ujian yang menguras emosi, kini kebahagiaan perlahan mengisi setiap sudut kehidupan mereka. Beberapa bulan telah berlalu sejak kelahiran bayi laki-laki yang mereka beri nama Arsen. Kehadiran Arsen membawa perubahan besar dalam keluarga. Tangis dan tawa kecilnya menjadi sumber kebahagiaan yang menyatukan semua orang, termasuk Bima Prasetyo, yang kini terlihat jauh lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Raka menjalani perannya sebagai suami dan ayah dengan penuh tanggung jawab. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, ia selalu menyempatkan diri menggendong Arsen, sambil memanjatkan doa kepada Allah agar keluarganya senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Sikapnya yang rendah hati tidak pernah berubah, meskipun kini ia dipercaya mengelola sebagian besar bisnis keluarga. Di kantor, Raka menunjukkan dedikasi dan integritas yang luar biasa. Keputusan-keputusan yang diambilnya membawa perkembangan positif bagi perusahaan. Para karyawan yang dahulu meragukan kemampuannya kini justru menghormati dan mengaguminya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin yang tegas, tetapi juga sebagai sosok yang peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Sementara itu, Alina menikmati perannya sebagai seorang ibu dengan penuh kebahagiaan. Luka masa lalu yang pernah menghantuinya, kini perlahan tergantikan oleh rasa syukur dan cinta yang tulus. Ia sering menghabiskan waktu di taman bersama Arsen, ditemani Raka yang selalu setia berada di sisinya. Suatu sore, keluarga kecil itu berkumpul di taman rumah. Bima Prasetyo duduk di kursi rotan sambil memperhatikan cucunya yang tertawa riang dalam gendongan Raka. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan. "Raka," ujar Bima dengan suara hangat, "aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang kuambil dahulu akan membawa kebahagiaan sebesar ini. Kau bukan hanya menyelamatkan kehormatan keluarga kami, tetapi juga membawa kedamaian yang selama ini hilang." Raka menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Semua ini adalah kehendak Allah,"
Ayah. Saya hanya berusaha menjalani amanah yang diberikan dengan sebaik mungkin. Bima tersenyum dan menepuk bahu Raka dengan penuh kasih sayang. Hubungan yang dahulu diawali sebagai majikan dan pekerja kini telah berubah menjadi ikatan keluarga yang kuat dan penuh cinta. Di sisi lain, Alina memandang suaminya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia teringat kembali perjalanan hidup yang penuh lika-liku, dari rasa malu dan ketakutan, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Raka," ucap Alina lembut ketika mereka berdua berada di balkon kamar pada malam harinya. "Terima kasih karena telah menjadi bagian terindah dalam hidupku. Pernikahan ini mungkin dimulai dengan keterpaksaan, tetapi kini aku yakin bahwa Allah telah mempertemukan kita dengan tujuan yang indah." Raka menggenggam tangan Alina dengan penuh kasih. "Saya juga bersyukur dipertemukan denganmu. Cinta kita tumbuh bukan karena kesempurnaan, tetapi karena ketulusan dan kesediaan untuk saling menerima." Malam itu, langit dipenuhi bintang yang bersinar terang, seolah menjadi saksi dari kebahagiaan yang mereka rasakan. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Yang tersisa hanyalah harapan dan keyakinan akan masa depan yang cerah. Beberapa waktu kemudian, keluarga Prasetyo mengadakan acara peresmian sebuah yayasan sosial yang digagas oleh Raka dan Alina. Yayasan tersebut didirikan untuk membantu masyarakat kurang mampu, khususnya mereka yang mengalami kesulitan akibat stigma sosial. Inisiatif ini terinspirasi dari pengalaman hidup Raka yang pernah merasakan pahitnya dipandang rendah karena kemiskinan. Dalam sambutannya, Raka menyampaikan pesan yang menyentuh hati para hadirin. Ia menekankan bahwa nilai sejati seseorang tidak ditentukan oleh status sosial atau kekayaan, melainkan oleh kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Acara tersebut semakin memperkuat citra keluarga Prasetyo sebagai keluarga yang tidak hanya sukses secara materi, tetapi juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bima Prasetyo merasa sangat bangga melihat bagaimana menantunya mampu membawa perubahan positif yang berdampak luas bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan keluarga kecil itu semakin lengkap. Raka dan Alina menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, dipenuhi dengan cinta, saling pengertian, dan rasa syukur yang mendalam. Mereka menyadari bahwa setiap ujian yang pernah dilalui justru menjadi fondasi yang memperkuat hubungan mereka. Kisah Raka dan Alina menjadi bukti bahwa takdir Allah selalu menyimpan keindahan di balik setiap kesulitan. Pernikahan yang berawal dari paksaan dan tekanan sosial akhirnya berubah menjadi kisah cinta yang tumbuh dari ketulusan dan kepercayaan. Dari seorang satpam miskin yang sering diremehkan, Raka kini berdiri sejajar sebagai sosok yang dihormati dan dicintai. Sementara Alina, yang pernah terpuruk oleh masa lalu, akhirnya menemukan kebahagiaan sejati di sisi pria yang tulus mencintainya. Dan di tengah kehangatan keluarga yang penuh cinta, mereka melangkah bersama menuju masa depan dengan keyakinan bahwa setiap perjalanan hidup, seberat apapun, akan selalu berujung pada kebaikan. Bagi mereka yang bersabar dan berserah diri kepada Allah, kisah Raka dan Alina mengajarkan kita bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Terkadang, takdir membawa kita melalui jalan yang penuh luka, keterpaksaan, dan air mata. Namun di balik semua itu, Allah selalu menyiapkan kejutan indah bagi mereka yang sabar, tulus, dan tetap berpegang pada kebaikan. Dari seorang satpam miskin yang sering diremehkan, Raka membuktikan bahwa harga diri tidak ditentukan oleh kekayaan, melainkan oleh kejujuran dan tanggung jawab. Sementara Alina menemukan kembali harapan dan cinta sejati setelah melewati masa lalu yang kelam. Pernikahan yang berawal dari keterpaksaan justru berubah menjadi kisah cinta yang hangat dan penuh makna. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap ujian hidup pasti memiliki hikmah, dan kebahagiaan sejati akan datang pada waktunya bagi mereka yang berserah diri kepada Allah. Jika kalian menyukai cerita ini,
Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman kalian. Tuliskan juga di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, serta pesan atau pelajaran apa yang kalian dapatkan dari kisah ini. Kami sangat senang membaca setiap cerita dan dukungan dari kalian. Semoga bagi yang sudah subscribe, like, dan berkomentar, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, serta dikabulkan semua hajat dunia dan akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.